Permisi. Iya, Halo Pak, saya Iya. Febri dari Urban dengan Pak siapa Pak? Pak Rahiman. Pak Rohiman. Oke Iya. Pak, ini saya tadi jalan-jalan ngelihat ada kesibukan di sini. Ini lagi ngapain nih Pak? Bikin gerobak. Oh, bikin gerobak. Iya. Nah, tapi sebelum ngobrol-ngobrol sama Pak Rohiman, saya mau nyapa dulu yang di rumah. Hai, selamat sore, masih bersama saya di Urban. Dan tadi saya jalan-jalan, saya melihat di sini ada satu kesibukan nih. Dan ternyata di sini pembuatan gerobak. Nah, mungkin biasanya kita kalau misal makan soto mie atau juga mie ayam, kita lihat gerobaknya sudah biasa kan? Tapi kalau pembuatannya coba seperti apa? Nah, untuk tahu seperti apa proses pembuatan dari gerobak, kita langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Rohiman selaku pemilik dari tempat pembuatannya. Yuk! Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan pedagang yang menjajakan dagangannya dengan menggunakan gerobak. Mulai dari penjual sayur, penjual es, bakso, ketoprak, dan yang lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip bagaimana gerobak-gerobak yang digunakan oleh pedagang itu dibuat. Ini sudah sejak kapan nih bikin kayak gini Pak, gerobak kayak gini? Dari tahun 2003. Tahun 2003? Iya. Oke, awalnya gimana Pak kok punya ide untuk buat gerobak Pak? Ya, tadinya dagang kayu karena dagang kayunya kurang Hah? begitu laku Kurang ya. menjanjikan ya? Akhirnya buat gerobak gitu. Oh gitu, banyak nih yang nyari gerobak nih Pak, atau minta dibuatin sama Pak Rohiman banyak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh banyak Pak. Emang bener Tata, apalagi di kota Jakarta seperti ini Pak ya. Banyak banget yang jualan-jualan di pinggir jalan yang memerlukan gerobak ya Pak ya. Iya. Nah untuk satu unit gerobaknya sendiri butuh waktu berapa lama nih Pak? Seperti yang ada di depan kita ini nih, Ya sampai selesai. bisa 5 hari 5 atau hari selesai? Oke. Proses pembuatan gerobak yang dilakukan Pak Rohiman biasanya dilakukan berdasarkan permintaan dari konsumennya. Ukuran, bentuk, serta model disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Nah, biasanya datang ke sini itu yang banyak itu yang jualan apa nih, Pak? Ya kayak bakso, mie ayam, Tuh, mie ayam, oke. ketoprak. Sate ya? Kalau ini ketoprak. Oh, ini ketoprak, ini ketoprak, sate ada? Sate, iya. Oh, coba. Nanti kalau misalnya saya makan di pinggir jalan, saya mau coba tanya, bener nggak Pak Rohiman yang bikin gerobaknya? Iya, Pak ya? Iya. Setiap bentuk dari gerobak yang dibuat juga bisa divariasikan sesuai keinginan sang pemesan. Tapi yang paling penting nih adalah kenyamanan si pedagang saat menggunakan gerobak ini. Jangan sampai nanti penjualnya kecapean karena gerobaknya keberatan ya. Nah kalau yang kayak gerobak ketoprak ini depan saya nih Pak, ini kayunya kayu apa nih Pak? Jati Belanda. Hah? Jati Belanda. Jati Belanda? Iya. Oh gitu, berarti kayunya bagus sekali ya? Kuat ya Iya. Pak ya? Ya lumayan lah. Oh ternyata menggunakan kayu jati Belanda. Tapi yang- masih lebih bagus kamper. Oh gitu, Iya. tapi kebanyakan menggunakan jati Belanda gitu Iya. ya. Nah biasanya yang datang ke sini itu kebanyakan minta dibikinnya gerobak apa nih Pak? Yang paling banyak ya dari mie ayam, Mie ayam. bakso, mie ayam. Dilihat lagi nih Pak, ini kan ada potongan-potongannya segala macam nih Pak, ukuran-ukurannya gitu kan Pak. Ini Bapak sendiri yang desain atau orangnya ngasih gambar nih? Minta digambarin tuh, minta didesain seperti ini Pak gitu. Ya bisa kalau orangnya nggak pengalaman gerobak ya nyerahkan sama saya. Tapi kalau orangnya inginnya kayak itu, orangnya yang desain gitu. Oh gitu, jadi ternyata di sini semuanya adalah custom. Kita bisa mendesain sendiri, tapi jangan khawatir kalau misalnya kita nggak bisa gambar, bisa di Pak Rohiman yang desain ini gitu ya Pak ya. Iya. Nah Bapak ini kayunya ini kan kayu jati Belanda nih. Ha-ha. Jati Belanda, apa jangan-jangan kayunya didatangkan dari Belanda nih Pak? Iya dari sana tadinya. Oh gitu. Bekas peti-peti kemas itu. Oh gitu, jadi ini istilahnya ini adalah kayu-kayu yang bekas pernah terpakai ya sebelumnya ya? Iya. Oh gitu, nah Bapak sendiri ini hanya menjual gerobak aja atau menjual kayunya juga nih Pak? Ya kalau ada yang beli kayunya aja Hmm? dikasih gitu. Oh gitu, boleh ya? Boleh. Oh terus seperti itu. Nah Iya. ngomong-ngomong, ini gerobaknya di depan saya ini meriah sekali warnanya oranye hijau. Saya pengen tahu harganya. Kira-kira dikasih tahu nggak ya sama Pak Rohiman? Tanya yuk. Pak Rohiman, ini Ya. gerobak apa nih? Ketoprak ya? Ketoprak ya. Ini harganya berapa Pak satu unit gini Pak? Satu unit kalau kayak gini 1.800.000. 1.800.000 bisa lah balik modal sebulan ya Pak ya? Iya. Bisa lah. Nah ini luar biasa sekali Pak Rohiman ini ternyata merintis karirnya pertama dari jualan kayu nggak laku akhirnya bisa jadi inspirasi untuk membuat gerobak. Wah.
Buat Anda yang punya niat untuk memesan gerobak, jangan khawatir. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Pak Rohiman, sang maestro gerobak, mampu mengerjakan apapun jenis gerobak pesanan Anda, bahkan dengan bentuk sulit sekalipun. Pak, ini kan kalau untuk gerobak ini kan ada sudut-sudut tertentu ya, agak rumit nih kayaknya nih. Ngomong-ngomong, yang paling sulit ini pas pengerjaan bagian mana nih, Pak? Kalau gerobak seperti ini sih udah biasa dibuat, nggak ada yang sulit. Tapi yang sulit kalau lagi bikin untuk di mall-mall gitu. Oh, kenapa Pak? Ya itu agak rumit gitu. Harus rapi sekali ya? Harus rapi sekali, pekerjaannya harus halus. Gitu. Di balik kemampuannya, membentuk bongkahan kayu menjadi gerobak, tak bisa dipungkiri bahwa Pak Rohiman juga memiliki insting bisnis yang cukup kuat. Semakin banyaknya pedagang yang menggunakan gerobak, dilihatnya sebagai peluang untuk menggeruk rupiah. Tak heran, usahanya kini berkembang dengan bertambahnya pekerja yang membantunya mengerjakan setiap pesanan gerobak. Wah, kayaknya seru nih kalau misalnya saya belajar sama Pak Rohiman gimana cara pembuatan dari gerobak. Siapa tahu saya bikin sendiri, ya Pak ya? Iya. Nah, semua orang bisa kan Pak bikin? Bisa. Saya bisa nggak Pak? Bisa. Tuh, kata Pak Rohiman meramal saya bisa bikin gerobak. Kalau kita di rumah jangan lupa saksikan Urban di episode berikutnya karena hanya di Urban yang memperkenalkan segala pesona di sekitar kita. Dah, saya mau lihat dulu seperti apa sih. Pengen malu-malu tadi Pak, boleh Pak? Iya. Martil. Ini buat bagian mana nih Pak? Ini buat tempat